Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Beriman kepada yang gaib adalah ciri orang bertakwa sebagaimana yang tertera di awal surah Al-Baqarah. Iman bukan hanya tentang yang bisa dilihat atau dibuktikan oleh akal, tapi juga tentang kepercayaan penuh kepada Allah, malaikat, hari akhir, takdir dan segala sesuatu yang tersembunyi dari panca indera. Inilah fondasi yang membedakan seorang mukmin dari orang yang hanya mengandalkan logika semata. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas mengapa beriman kepada yang gaib itu penting. Hikmah dibalik keterbatasan manusia untuk mengetahui segalanya dan bagaimana keimanan ini membentuk akhlak serta perilaku sehari-hari. Semoga pembahasan ini menambah keyakinan kita dan memotivasi untuk terus berserah diri kepada Allah yang maha mengetahui segala yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat, Pak Kiai. Alhamdulillah. Seger. Walaupun jadwal padat. Padat, yang penting banyak ngitung duit. Oh sehat. Masya Allah, kapan ini ceperannya bisa ke kita ya ini pemirsa ya, Masya Allah. Semoga Pak Kiai selalu sehat sehingga selalu kita mendapatkan pencerahan di setiap pagi di gapai kemuliaan. Nah seperti biasa Pak Kiai, hari ini kita akan bahas tema yang juga tidak kalah penting, yakni tentang beriman kepada hal gaib. Kita akan elaborasi lebih lanjut, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara tentang hal gaib. Seperti tadi disampaikan dalam pembukaan bahwa dalam surat Al-Baqarah disampaikan orang yang hamba yang percaya kepada hal gaib ini termasuk hamba yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya bagaimana kemudian secara hakikat Islam atau dalam hal ini Quran menjelaskan seperti apa sih kedudukan orang yang memang beriman kepada hal gaib dan bagaimana batasannya? Tafadhol Pak Kiai. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, gaib itu sudah jadi bahasa Indonesia. Dalam kajian etimologi, bahwa yang dimaksud dengan gaib itu kullu ma ghaba anka, setiap sesuatu yang tidak ada di hadapanmu itu namanya gaib. Jadi saudara-saudara kita nih yang bekerja yang di samping tembok, maka itu disebut gaib. Ya, tidak. Jadi kullu ma ghaba anka, setiap sesuatu yang tidak ada di hadapanmu secara etimologi itu adalah gaib. Lalu apakah yang dimaksud dengan terminologinya sama? Ternyata ulama-ulama banyak interpretasi dalam memberikan penjelasan tentang gaib. Ayat yang memberikan inspirasi penanaman hal dimaksud itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu cirinya 3. Yu'minuna bil ghaib, ya, beriman dengan yang gaib, wa yuqimunas sholah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan infak dari sebagian yang Allah berikan kepadanya. Nah, sholat sama menginfak itu jelas bahasanya. Tapi yu'minuna bil ghaib itu apa yang dimaksud? Maka sebagian ulama mengatakan yu'minuna bil ghaib itu ay bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beriman yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Orang yang beriman itu dia yakin benar bahwa kalau dia gagal, kalau dia bangkrut, kalau dia tidak beruntung, kalau dia ternista, itu sudah ada sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Sehingga dia tidak lagi mencari kambing hitam mana yang untuk menjadi pengobat pelipur lara, sehingga dia tidak kecewa. Enggak perlu, karena dia justru dia terima. Dan dia menghilangkannya bukan mencari kambing hitam, tapi dia mengatakan raditu bima ja'ak, aku ridho apa saja yang kau hadirkan. Nah itu, kan ada orang mengobati perasaannya itu dengan
kalau dia oh si itu toh yang motong, oh itu toh yang melipat dalam ya gunting dalam lipatan, oh ini yang menghancurkan. Lega tuh ketika dia sudah punya kambing hitam. Sehingga kambing-kambing hitam itu banyak yang diciptakan ya. Nah, padahal itu melahirkan suuzon kepada orang lain. Padahal dia bukan kambing hitam. Jadi betapa bahayanya masalah yang gaib ini kalau dia mau mencari segala sesuatu itu secara faktual. Padahal kalau dia bilang aku ridho dengan apa saja yang kau berikan, maka dia akan surut, ya tenang. Nah itu. Kemudian yang lainnya ulama menjelaskan bahwa ayat ini sudah ditafsirkan oleh Nabi. Bahwa dalam hadis dikatakan bahwa al-ghaib khamsatun. Yang gaib itu ada 5 hal. Jadi kalau dia beriman, yang 5 ini maka dia sudah termasuk di dalamnya itu. Nah, yang pertama bahwa ilmuhu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah ini menarik nih Mbak Mila. Anak yang dalam kandungan, janin dalam kandungan itu sekarang ini sudah ada teknologinya ya untuk mengetahui janin itu ya laki atau perempuan. Di USG gitu ya? Ya di USG sudah dapat diketahui laki atau perempuan. Tetapi pada umur berapa? Ya. Biasanya sih kalau nggak 4 bulan ke atas ya Pak. Nah, pada saat dia mulai dari embrio jadi janin, kemudian jadi anak itu nggak ada yang mengetahuinya. Artinya begini, apakah bisa direkayasa orang yang pengen laki dan pengen perempuan gitu loh. Nah, itu termasuk ilmu gaib. Bagian dari la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Walaupun juga kadang-kadang USG juga nggak tepat juga ya. Ya, meleset juga. Kemudian yang kedua adalah saatul ghais, kapan turunnya hujan. Itu juga bagian dari sesuatu yang gaib. Jadi kalau Badan Meteorologi dan Geofisika bisa merekayasa hujan turunnya hujan, itu turunnya hujan yang bisa direkayasa. Tetapi potensi untuk terjadinya hujan itu tidak bisa dibuat. Yang bisa dikendalikan itu kemana diarahkan. Ketika angin bertiup maka diturunkan garam, di situ dia turun sehingga tidak sampai ke Jakarta yang lagi hajat besar umpamanya. Tapi potensi untuk turunnya hujan tidak bisa direkayasa. Nah, yang berikutnya dikatakan oleh ilmu sa'ah yang menyangkut kapan hari kiamat itu. Hari kiamat itu yang dalam arti as-sa'atul kubra itu nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan la tatikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kecuali sekonyong-konyong. Jadi dia kalau mau kiamat itu jreng gitu. Hanya instrumennya itu diberitahukan bahwa kiamat itu hari Jumat. Nah, jadi kalau kita nih syuting hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi itu potensi kiamat itu. La ya'lamuha illallah. Kemudian ya tentang ajal, umur itu tidak ada yang bisa memprediksi itu. Dan yang terakhir itu ya fi ayyi ardin tamut, di mana kau akan meninggal. Itu nggak bisa diprediksi. Kalau kita pindah kan ternyata bisa gitu. Umpamanya kita pengen meninggal di Madinah. Kita pengen tinggal di Madinah. Pengen mendapatkan syafaatnya Nabi karena dijamin gitu loh. Kemudian kita ke sana dan itu ada orang Indonesia Mbak Mila yang melakukan itu nggak bisa. Jadi dia haji terus-terus, sering umroh. Pada saat dia meninggal tetap saja di Cengkareng. Ya, bukan waktu itu di Halim. Ya, Halim Perdana Kusuma. Nggak bisa. Jadi dia tidak tahu kapan dia meninggal. Ya, kadang-kadang nggak ada sakit, nggak ada apa. Dia terus jatuh meninggal.
Nah, jadi itu 5 hal itulah yang ditafsirkan oleh hadis tentang ilmu ghaib ya, yang dimaksud dengan gaib itu. Oke, jadi dalam ilmu hadis ada 5 yang kemudian bisa menggambarkan ghaib tadi ya Pak Kiai ya. Ini menarik sekali. Dan sebenarnya kalau hakikat dari ghaib sendiri kan luas ya Pak Kiai ya. Tidak hanya itu tadi ya, kita percaya pada malaikat atau sesuatu yang tidak terlihat, tapi bagaimana kemudian kita percaya pada takdir itu juga bagian dari ghaib ya Pak Kiai. Iya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Insya Kita Allah. break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa, Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Vinsky di Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada tafsir tematik CNN. Saya sebagai praktisi perjalanan umroh itu melihat hal-hal yang sebenarnya gaib. Apakah menanti haji yang lama juga termasuk beriman kepada hal yang gaib? Seperti kalau dia mendaftar haji sekarang, keberangkatnya sekitar 35 tahun yang akan datang. Apakah itu termasuk kita perlu mengimani hal yang gaib? Jangankan 35 tahun ke depan, yang nanti saja kita tidak tahu. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apakah dengan dia beriman dan mengharap supaya bisa berangkat haji, kemudian dia meninggal dunia, apakah sudah termasuk melaksanakan ibadah wajib? Dan kewajibannya sudah gugur atau anaknya yang harus mengerjakannya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Vinsky atas pertanyaannya. Pak Kiai, ini kalau saya melihatnya dari pertanyaan ini arahnya ke takdir ya. Dalam konteks yang lebih spesifik adalah menanti keberangkatan ibadah haji. Kalau kita sudah mendaftar, terus mungkin rencana keberangkatannya bisa dikatakan masih puluhan tahun begitu ya. Apakah ketika kita dalam fase menunggu ini juga bagian dari kita mengimani hal yang gaib atau seperti apa? Iya, kalau dari sisi etimologi itu maknanya gaib. Karena 35 tahun Iya, misalnya. itu masa yang lama, sesuatu yang kita tidak tahu apakah masih berumur, apakah sehat dan lain sebagainya. Secara etimologi, tetapi tidak termasuk dalam pengertian yang terminologis. Bahwa yang dimaksud dengan gaib di sini pada hal-hal item-item tertentu yang tadi sekurang-kurangnya 5 dan ada beberapa tambahan yang lain, itu yang dimaksud dengan gaib. Nah, kalau khusus tentang daftar sekarang berangkat 35 tahun yang akan datang, itu bagian dari sesuatu yang harus disikapi dengan sabar. Tidak perlu dengan sebuah keimanan meyakini bahwa dia akan berangkat. Jadi dia sabar dan optimisme dia bisa berangkat. Umur panjang ya dan badannya sehat. Cukup itu. Tapi tidak dalam pengertian beriman kepada yang gaib tidak termasuk. Walaupun secara etimologi sudah termasuk gitu. Baik, jadi intinya harus dengan kunci sabar ya Pak Kiai. Ya, kapan berangkat? Iya sih. Optimis. Optimis. Iya. Oke. Dan bagaimana kemudian misalnya sudah mendaftar, sudah punya niatan untuk pergi haji, tapi takdir Allah berkata lain, sudah meninggal terlebih dahulu, apakah ini harus adakah apa ya Pak Kiai ya, tanggung jawab itu gugur atau memang harus diteruskan kepada ahli waris atau anaknya misalnya Pak Kiai? Ya, jadi kalau dalam masalah hadis para fuqaha itu melihat ada tafsir, ada perinciannya itu seperti ini. Kalau dia sebelum meninggal, mungkin sudah ada firasat meninggal, kemudian dia bilang tolong ya dibuatkan badal, badal haji, maka membuatkan badal wajib jadi wajib.
Tetapi kalau dia tidak meniatkan dan tidak mewasiatkan untuk dibadalkan, maka itu hak bagi si anak itu untuk meneruskan atau tidak. Oh, oke. Ya boleh. Dan dia insya Allah sudah mendapatkan pahala haji. Karena dia tidak melaksanakan haji bukan tidak mau, tetapi umurnya yang tidak cukup. Jadi anaknya boleh berangkat untuk dirinya atau dia menarik tunai untuk keperluannya itu tadi. Okay. Tapi kalau ada wasiat maka nggak boleh. Jadi kuncinya ada wasiat atau tidak ya untuk membadalkan itu. Mudah-mudahan Finsky bisa paham dengan jawaban dari Pak Kiai dan puas ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Pak Kiai, soal hikmah sebenarnya. Kalau Allah mau kan sebenarnya Allah juga bisa ya membuka, bahasanya apa ya, bisa membuat manusia bisa melihat segalanya kalau Allah mau. Tapi Allah membatasi, kemudian kita ini menjadi hamba yang sangat terbatas, penglihatan terbatas, pemahaman kita terhadap ilmu Allah juga sangat terbatas. Dalam konteks gaib, mengimani hal yang gaib ini Pak Kiai, apa sih sebenarnya hikmah kemudian Allah menciptakan kita manusia yang serba terbatas ini, sehingga kita nggak bisa melihat, mungkin pandangan kita juga hanya terbatas, pemahaman kita juga terbatas. Allah tuh ingin apa sebenarnya Pak Kiai? Iya, dalam ayatnya dikatakan bahwa alimul ghaib, Allah itulah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Fala yuzhiru ghaibaha li ahadan. Dan Allah tidak tunjukkan kegaibannya kepada siapapun. Tapi pada ayat berikutnya dijelaskan illa manir tada minar rusul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasul. Nah, itu apakah rasul itu maknanya Rasulullah? Artinya utusan-utusan Allah maknanya gitu. Ada ulama mengatakan ar-rasul maknanya adalah zul ulum, orang yang berilmu. Orang yang minas salihin minal muttaqin. Dia bisa memahami tentang gaibnya Allah. Jadi kalau kita menganggap gaib itu sesuatu itu bukan maknanya totalitas kita tidak bisa melihat. Seperti kalau kita jalan di tol sepi gitu, sudah ada takut kemudian ada lampu cahaya, maka kita bilang alhamdulillah ada mobil. Padahal dia lihat mobil bukan? Bukan, dia cuma lihat cahaya. Tapi dia mengasumsikannya itu mobil. Mobil ya. Ya, mengasumsikannya mobil. Nah, begitu juga ilmu gaib itu seperti itu. Ada orang memang nggak ngerti, nggak lihat, dan Allah tidak fala yuzhiru ghaibaha ahadan, tidak menampakkan kegaibannya kepada seorang pun. Nah, orang-orang yang diridhoi dia bisa melihat. Hanya saja batasan dalam pemahaman melihat kegaibannya Allah itu nanti ada kriterianya. Bahwa bukan melihat dengan zohir. Karena orang yang mengaku melihat Tuhan maka dia kufur pada saat itu juga. Tetapi dia bisa memahami instrumennya. Dia bisa memahami dengan cahayanya. Dia bisa memahami dengan penciptaannya. Ya, dengan pamor-pamornya. Sehingga dia mengerti inilah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan gitu loh. Nah, itu orang-orang tertentu dan para rasul itu bisa sampai pada derajat itu. Jadi Allah bisa membuka ya ilmu soal hal-hal yang gaib ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki sebenarnya Pak Kiai ya. Jadi itu tadi tingkat ketakwaan seseorang sangat bisa. Bisa. Untuk bisa melampaui atau bahkan mungkin ada di tahap itu ya, melihat yang gaib itu tadi ya Pak. Ya banyak, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak sekali ya orang-orang yang dikatakan yalqallah, bisa berjumpa dengan Allah, wa yatakallam bi, dan berbicara dengan Allah. Nah, itu maknanya bukan audiensi fisik. Yang seperti kita. Bukan, ya, tetapi dia mampu kepada sebuah pemahaman di mana isyarat-isyarat itulah yang datangnya dari Tuhan dan dia mengatakan itulah pertemuan dengan Allah. Berarti hati-hati kepada orang yang awam karena bisa jadi informasi-informasi yang demikian kemudian bisa membuat bingung juga ya Pak Kiai ya. Kadang seolah-olah kayak mengaburkan definisi dari gaib. Oh, si Fulan berarti bisa melihat ini dong. Si Fulan bisa seperti itu. Benar, bahkan yang sangat berbahaya paranormal yang ditunjukkan oleh
ya, sekutu-sekutunya dalam perjanjian-perjanjian persekutuan mereka itu dengan alam magis, dia mengabarkan kepada manusia hal-hal yang sifatnya gaib, malah justru kalau kita percaya kita berdosa. Ya, jadi man atakahinan, siapa yang datang ke seorang profesional, orang paranormal, Orang pinter ya, gitu. Padahal kemudian juga belum wayas pinter alu ya. an syai'in, dan dia bertanya tentang sesuatu. Suatu. Wa yatasaddaqu bih, dan dia membenarkan apa yang diucapkannya. La tuqbal sholatuhu arba'ina kharifan, maka tidak diterima ibadahnya 40 tahun. Ya, 40 tahun. Itu kalau datang satu kali gitu loh. Nanya, datang, Nanya, membenarkan. Jadi nggak boleh, karena itu tidak dalam pengertian ya'lamul ghaib, Ya. mengetahui yang gaib itu bukan. Oke. Jadi yang bisa seperti itu orang-orang Rasul dan ar-rasikhuna fil ilmi gitu ya. Berarti harus pintar-pintarnya kita juga ya Pak Kiai. Kita juga harus tahu ilmunya juga ya, membedakan bahwa apa yang dikatakan betul, sesuai kaidah atau tidak, sesuai akidah atau tidak ya Pak Kiai. Kita jangan percaya sama dia langsung, tapi kita duduklah. Setengah jam, 1 jam, maka sebenarnya sudah akan terbuka sebenarnya kedoknya itu. Kalau gini kita tahu, wah ini enggak. Enggak benar. Umpamanya waktu sholat dia tidak sholat, atau mengatakan sesuatu yang bertentangan, kita tunggu aja, pasti akan ditunjukkan kesalahannya. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Beriman Kepada Yang Gaib. Pak Kiai, dari kecil kita selalu diajarkan bahwa hakikat dari rukun iman adalah salah satunya percaya pada qada dan qadar gitu ya. Jadi dalam konteks ini adalah ini juga punya korelasi dengan percaya pada hal yang gaib. Jadi takdir yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, baik dan buruknya itu memang itu bagian dari kita percaya kepada hal yang gaib dan itu fondasi. Jadi kalau dalam perspektifnya Quran atau dalam perspektifnya Islam Pak Kiai, takdir baik dan buruk itu seperti apa? Apakah memang sejatinya tidak ada takdir yang buruk dalam kacamatanya Allah, atau seperti apa sih Pak Kiai kita mendefinisi atau mencari hakikat dari takdir baik dan buruk itu? Ya, ayyuminu billah wa yu'minu bi qadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada Allah, beriman kepada kadarnya, yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Teks itu, kalimat khairihi wa syarrihi minallah, teks itu adalah kalimat yang dibuat oleh ulama untuk bisa memahami bahwa manusia akan mensikapi kadar itu dalam 2 perspektif itu tadi. Dia merasakan nikmat, dia merasakan musibah gitu loh. Nah, tetapi sebenarnya bagi Allah itu bukan itu. Ketika Allah mengabarkan tentang orang-orang fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, maka bukan angka, bukan nominal yang membedakan bagus dan buruknya ibadah seseorang. Begitu juga yang dimaksud dengan khairihi wa syarrihi ini bukan maknanya ada 2. Dia 1 yang disebut qadar. Diterimanya sesuatu yang plus, diterimanya yang satunya yang minus. Tapi dia sebenarnya 1. Cuma itu anak kalimat untuk menjelaskan ekspresinya bisa bagus, bisa jelek gitu. Tetapi Allah tidak memberikan sesuatu kecuali baik. Nah, sehingga orang diberi sakit, sehingga orang diberi bangkrut, tidak berhasil, semuanya itu Allah punya maksud dengan kegagalan-kegagalan itu. Nah, kalau dia beriman, sempurna imannya. Ulama mengatakan la yu'minu ahadukum illallah hatta yu'minu biqadari khairihi wa syarrihi minallah. Enggak sempurna iman seseorang kepada Allah itu sampai dia beriman ya kepada kadarnya Allah yang baik dan buruk datangnya dari Allah.
Jadi bukan karena digunting sama temannya, bukan karena dikerjain sama temannya, itu mah tangan Tuhan yang dipergunakan untuk memutusnya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan khairihi wa syarrihi minallah. Jadi betapa dalam ayat lain dikatakan wala taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun yang kering jatuh dari batang, dari ranting itu kecuali Allah mengetahuinya. Lah kalau daun kering di ranting yang jatuh itu kemudian Allah, dalam pengetahuan Allah itu, apalagi hal-hal yang bersifat lebih besar ya, yang menyangkut kemanusiaan, yang esensinya lebih bermanfaat dibandingkan dengan selembar daun kering umpamanya gitu. Memang wajib beriman. Oke. Pak Kiai, kalau saya memahami, jadi kenapa kemudian Allah menciptakan yang gaib dan membatasi kita untuk tahu hal yang gaib? Apakah memang karena, kalau dalam pemahaman saya Pak Kiai, ini adalah bagian dari Allah menjaga harapan kita, menjaga kita tetap optimis, menjaga kita selalu berprasangka baik sama Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ada masih ada harapan baik yang akan terjadi di esok hari. Bahwa Allah itu maha baik, Allah maha pengampun, akan ada hal baik yang mungkin Allah akan hadirkan di masa depan. Apakah itu juga sepakat Pak Kiai dengan pendapat seperti ini Pak Kiai? Ya, optimisme yang semacam itu boleh dalam kehidupan itu. Tetapi Mbak Mira, khairihi wa syarrihi itu sebenarnya ketika seseorang tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain. Oh, iya. Itu intinya. Yang kedua bahwa orang yang khairihi wa syarrihi itu beriman, yang kedua kalau dia beriman kepada khairihi wa syarrihi minallah itu, bahwa dia tahu benar, ya, tahu benar bahwa setiap saat dia meminta dan dia mohon kebaikan Tuhan. Jadi kira-kira gini, ya Allah, berikanlah kepadaku umur yang panjang, rezeki yang banyak, yang berkah, anak yang soleh dan soleha. Itu sebenarnya dia itu masih pemahamannya itu pemahaman al-abror namanya. Kalau orang yang sudah sampai kepada pemahamannya beriman kepada khairihi wa syarrihi, maka dia bilang, ya Allah, berikanlah pada umurku yang terbaik. Ya Allah, berikanlah anak-anakku yang terbaik menurutmu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik menurutmu. Karena dia tidak akan mendapatkan sesuatu ketika Allah meminta untuk jadi memilihkan untuk kepentingannya. Itu sebenarnya tingkat keimanannya lebih mulus, lebih terjaga. Kenapa? Karena dia tidak mendikte. Kan tanpa sadar sebenarnya orang berdoa itu mendikte Tuhan. Satu. Yang kedua, dia pingin Tuhan takluk sama dia. Dia pingin Tuhan mengikuti dia. Padahal Tuhan khaliqu kulli syai', yang mengatur roda kehidupan itu dengan tangan kekuasaannya itu tadi. Nah, oleh karena itu di kalangan masyarakat awam apakah boleh berdoa gitu? Boleh. Tapi bagi kalangan-kalangan yang sudah levelnya naik, mereka nggak mau mengatakan mendikte Allah. Karena Allah sudah mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Udah jelas. Dia nggak mau lagi. Jadi supaya kita juga pada akhirnya tahu, sadar, dan paham bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik buruknya itu memang karena ya Allah ya. Bukan karena orang lain. Dan kita tidak harus kecewa dengan orang lain. Karena pada dasarnya itu sudah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz. Pak Kiai, ini kan kitab yang nyata ya, dijelaskan kan Lauhul Mahfuz itu kitab yang nyata. Tapi bagaimana ya kemudian mendefinisikannya kepada kami yang masih fakir ilmu ini, memahami kitab seperti apa ya gitu. Lauhul Mahfuz itu penggambarannya seperti apa Pak Kiai? Iya, kalau lauh itu kan maknanya seperti whiteboard gitu ya.
seperti layar gitu ya, mahfuz, ketetapan-ketetapan yang dipelihara. Oh. Jadi tulisan-tulisan tentang A sampai Z tentang alam semesta termasuk nama kita itu sudah tercantum di zaman azali. Kapan itu azali? Sebelum Allah menciptakan alam. Jadi kalau dibilang azali itu mesti dipahami begini. Kapan ada waktu? Waktu baru diketahui setelah Allah menciptakan matahari. Dengan diciptakannya matahari, maka ada alat ukurnya. Pagi, siang, sore, maka lipatan berikutnya dihitung 1 hari. Pada saat belum menciptakan segala sesuatu, tidak menerima matahari, itu namanya azali. Jadi belum. Ya. Nah, jadi di alam azali itu skenario itu sudah dibuat dari A, B, C, D-nya itu. Hanya batasannya ada yang mutlak, ada yang mughayyar. Mutlak. Yang mutlak itu artinya bagian dari ketetapan Tuhan yang nggak bisa ditawar. Mughayyar. Ya, tapi ada yang berubah. Bagian-bagian takdir yang limitnya yang ditentukan. 1 sampai 10, 1 sampai 7, 1 sampai 5 itu mughayyar itu. Sehingga dia bisa memintanya itu dengan berdoa. Ketika doanya dikabulkan sesuai dengan batasan yang ditetapkan pada yang ditentukan itu, maka dia bisa mendapatkannya. Makanya ada istilah, kemudian doa bisa mengubah takdir tuh. Iya, pada takdir yang mughayyar itu bisa dirubah. Oke. Tapi kalau yang mutlak nggak bisa. Siapa ayah saya lahir orang Jawa atau mana, itu kan memang tidak bisa dirubah. Nggak bisa. Tapi kenapa nggak lahir di Amerika, ya Allah, biar hidungnya biar jadi mancung. bule gitu, hidungnya mancung Pak Kiai ya. Masya Allah, jadi dimensi untuk memahami gaib itu juga luas ya Pak Kiai. Iya betul. Apa yang kemudian kita, maksudnya kadang-kadang tuh, ya apalagi kita hidup di Indonesia, gaib ini kan macam-macam. Kadang ada yang kemudian mengkorelasikannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu Pak Kiai. Nah bagaimana kita itu bisa, sebagai orang yang beriman, kita tahu batasannya, oh yang ini tuh nggak perlu dipercayai. Yang ini memang tidak masalah karena sesuai dengan akidah. Kita juga harus hati-hati kan di situ Pak Kiai. Iya, ini bagian yang rumit nih. Bagi sebagian orang, mereka tidak akan bisa membedakan mana dukun, mana wali. Betul. Karena dua-duanya bisa menunjukkan kesaktiannya. Ya, dua-duanya punya kelebihan yang ditampakkan, yang ditonjolkan. Itu memang untuk sebagian orang awam itu sulit untuk membedakan. Sehingga jangan heran pengakuan orang yang mengaku nabi dari dulu sampai sekarang pengikutnya itu banyak. Ada ya, banyak. Orang yang ngaku nabi atau membuat semacam ajaran-ajaran baru, pengikutnya pasti banyak, yang menggambarkan bahwa latar belakang akidah, latar belakang keagamaan begitu sangat, variannya begitu banyak. Dan yang rendah lebih banyak malah, maka tinggi. Kita bisa membedakannya, pertama memang tidak bisa langsung. Pertama, alat kontrolnya yang wajib. Kalau dia sudah mulai tidak sholat, kalau dia sudah mulai bagaimana caranya dia bersuci diri tidak ada, kemudian kita bisa lihat dari tampilan ya form air mukanya yang tidak kena air wudhu itu sebenarnya ada pamor-pamor sendiri kelihatan. Gitu. Kemudian dari bahasa, kalau ulama-ulama itu, kalau orang-orang soleh itu, kalau diajak ngomong itu pasti nanti akan disandarkan gitu. Sandarkannya kepada Al-Quran, kepada hadis atau kepada makalah. Tapi kalau orang seperti itu dia tidak akan pernah mengutip-ngutip ya ayat-ayat Tuhan, hadis-hadis Nabi tidak kutip. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari indikasinya begitu. Jadi harus hati-hati ya. Ya harus. Apalagi kita ini kan maksudnya hidup di lingkungan yang tradisinya juga kuat. Kalau tidak hati itu makanya banyak yang kemudian kadang kita berpikir orang yang secara intelektual juga tinggi, punya gelar, kadang juga bisa terjerumus ke hal-hal yang sifatnya kalau sudah mistis yang nyerempet-nyerempet gaib gitu Pak Kiai, itu bisa hilang sudah. Logika juga sudah akhirnya bisa hilang gitu ya. Iya benar. Bahkan secara jelas kita bisa mengatakan ada syirik-syirik yang berwajah budaya umpamanya.
Kan repot tuh. Bahwa itu sesuatu kesyirikan, sesuatu yang dilarang gitu. Tetapi tampilannya itu sebagai budaya. Itu sebagai nilai jual. Bahkan dia tidak segan untuk mengatakan ini adalah nilai-nilai budaya adiluhur. Ya. Dan ini yang diperjualbelikan. Jadi komoditi untuk dijual gitu loh. Tetapi ritual itu dalam perspektif kita umpamanya bertentangan dengan syariat. Nah kan banyak ya yang semacam itu. Nah itu juga bagian-bagian yang masuk kepada hal-hal yang gaib yang semestinya ya dalam pandangan kita nggak boleh dilakukan. Berarti memang pada akhirnya itu kembali lagi pada ilmu nggak sih Pak Kiai? Kita juga harus paham mana yang kita perlu ikuti, mana yang tidak. Pemahaman kita juga harus kita perdalam kan Pak Kiai? Ya betul, setuju saya. Mencari guru juga penting ya Pak Kiai ya? Maksudnya kadang-kadang malah justru karena itu tadi berkedok guru akhirnya malah berjalannya ke arah yang justru berlawanan dengan syariat atau akidah. Makanya berguru itu jangan lihat berapa banyak orang yang ikut kepadanya saja. Tetapi memang ada takaran-takaran yang kalau dalam taklimul ta'alim itu kita disuruh tinggal beberapa hari di daerah di mana kita ingin berguru kepada seseorang. Maka kita bisa lihat mana nilai-nilai agama, mana kehidupan orang tersebut dengan keluarga dan bermasyarakat. Kalau memang ada pada dirinya, maka baru boleh mulai kita berguru. Nah, sekarang ini kan lihat Ustadz di mana di medsos followernya tinggi. Kadang-kadang kita acuannya itu Pak Kiai. Ya, follower tinggi. Padahal sesungguhnya si followernya itu siapa? Nah itu juga harus. Adalah orang-orang yang kagum, tapi yang tidak bisa mengagumi yang sebenarnya. Itu yang membuat kacau sebenarnya. Oke. Ya. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di Gapai Kemuliaan tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode beriman kepada yang gaib. Pak Kiai, sebenarnya kan ada banyak hikmah, ada banyak keutamaan juga ya. Kemudian kita beriman kepada hal yang gaib. Ada mungkin beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Kiai, apa hikmah yang paling besar ketika kita sebagai seorang hamba, kita beriman kepada hal yang gaib? Pak Kiai. Ya, ada perkataan Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang bisa kita pedomani dari ulama besar ini. Beliau mengatakan ini, "Lau kunta ta'lamu inni arhamu bika min ummika wa abika, ladzaba qalbuka mahabbatan li." Kalau kau tahu bahwa sesungguhnya aku ini lebih sayang, lebih cinta kepadamu ketimbang ibu dan bapakmu, pastilah hatimu akan luluh jatuh cinta kepadaku. Itu kalimat itu menunjukkan bahwa kita selama ini ada yang terhalang dalam kita membatasi diri atau kita terbatasi oleh sesuatu dalam memahami Tuhan kita. Beliau mengatakan kalau kau pahami itu dari Al-Quran bahwa sesungguhnya aku lebih sayang ketimbang ibumu. Aku lebih sayang kepada bapakmu. Ada contoh yang menarik. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu anak muda yang anak yatim yang menjadi pemuda tapi nggak bisa diatur, tidak mau berpendidikan, kerjanya cuma begadang, senangnya sudah hura-hura gitu. Pamannya itu sudah pusing, sudah hampir tidak sanggup lagi ya memberikan urusannya. Suatu saat anak muda ini sakit. Kemudian pamannya itu menumpahkan kemarahan. Kalau sudah sakit seperti ini mau kemana engkau? Mau minta tolong kepada siapa? Jadi
ungkapan kemarahan itu, lupa kalau anak ini dalam keadaan sakit berat gitu. Saking beratnya. Tapi ada perkataan anak ini di akhir hayatnya dia membaca atau mendengar atau dia berguru yang menyebabkan semua orang menjadi luluh. Dia bilang, paman, kalau aku mati sekarang ini kemudian urusanku kuserahkan kepada ibuku bagaimana menurut paman? Jelas saja kau akan diampuni karena ibumu pasti memaafkan betapapun dosamu banyak. Betapapun kesalahanmu pasti ibumu akan memaafkan. Tapi kau berhubungan sama Allah yang mesti kau taati. Paman, bukankah Allah lebih sayang dari ibuku? Kalau Allah lebih sayang dari ibuku, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Pamannya nggak bisa ngomong. Dan itu ternyata Ibnu Jauziyah mengatakan itu. Lau ta'lamu anni arhamu bika ya min abika wa ummika lazaba mahabbatan. Kalau kau tahu sebenarnya bahwa sesungguhnya aku ini lebih cinta kepadamu ketimbang ibu yang melahirkan dan ayah yang mengukirmu, pastilah lembut hatimu, luluh hatimu untuk cinta kepadaku. Berarti kita ada yang membatasi. Gitu. Pak Kiai, sebagai penutup Pak Kiai, jadi ada banyak hikmah dan keutamaan kan tadi. Kalau kita misalnya tahu bahwa kenapa Allah menciptakan hal yang gaib. Apa yang ingin disampaikan kepada kami ini Pak Kiai, sehingga kita melihat hidup ini dengan lebih tenang. Kita melihat hidup ini dengan lebih optimis bahwa apapun kayaknya yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Seperti apa Pak Kiai? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang nampak maupun yang gaib. Kemudian dibatasinya manusia itu sebagai kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau kita dikasih lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus itu, sehingga kita berdecah, bertasbih kepadanya, itu wajar. Tetapi ada sesungguhnya yang kalau diperlihatkan kita bisa tidak selera makan. Kita ditunjukkan kita tidak bersemangat. Menyebabkan kita hilang kemanusiaan kita itu kalau kita dikasih lihat. Contohnya kita kalau dikasih lihat buruknya mukanya setan itu, maka kita nggak gairah makan daging. Nah itu kan berarti digaibkannya segala sesuatu itu ada hikmah. Ada hikmah. Dan itu kasih sayang, makanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, kita diciptakan, diinstal pada kita ini, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita melihat hal yang gaib, itu sebenarnya karena sejatinya Allah sayang, kasih sayang, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita menjalani hidup itu juga lebih tenang ya Pak Kiai ya. Kita percaya ada pengadilan Allah yang nanti seadil-adilnya pengadilan, ada surga, ada neraka. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak adil di dunia ini, kita punya pandangan yang baik bahwa kalaupun misalnya nanti tidak bisa mendapat balasan di dunia, Allah kan tidak tidur ya. Iya betul. Segala sesuatu akan Allah gantikan nanti kelak di yaumul akhir gitu, Masya Allah. Jadi ada ketenangan, ada rasa optimisme juga yang dihadirkan dalam hidup kita. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisata undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.